Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu saudaraku kaum muslimin jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini meskipun dalam keadaan hujan tapi kita masih tetap dapat melaksanakan ibadah di masjid ini. Semoga berbagai macam kesulitan yang kita hadapi justru menambah pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan dalam kehidupan kita. Berbanyak salawat, semoga kita semakin bersemangat mengikuti risalahnya dan kelak kita mendapat syafaat bersama Rasulullah dan orang-orang yang kita cintai di surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tausiah kita zuhur singkat ini kita akan membahas tentang anak yang terbaik, doa untuk anak terbaik. Salah satu kebahagiaan orang tua adalah di saat dia memiliki anak-anak yang terbaik. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya lebih baik daripada dia. Lebih baik daripada dia. Dan ternyata untuk menjadikan anak yang terbaik itu tidak bisa hanya dengan usaha. Usaha tentu kita lalui. Karena kebaikan-kebaikan yang ada pada anak kita itu bukanlah hanya semata-mata hasil dari kemampuan kita dalam mendidik mereka, kemampuan kita dalam mempersiapkan mereka menjadi generasi terbaik. Tetapi juga sebenarnya anak-anak yang terbaik itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memohonlah kepada Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan anak-anak yang terbaik itu. Bagaimana profil anak terbaik itu? Kita merujuk kepada apa yang diminta oleh para rasul dan orang-orang soleh. Ternyata para nabi juga berdoa kepada Allah. Selain upaya mereka berdakwah mendidik umat, ternyata nabi itu juga berdoa kepada Allah supaya mendapat anak yang terbaik. Jadi tidak mungkinlah para nabi itu hanya mendidik orang lain, berdakwah kepada umat masyarakat luas sementara keluarganya diabaikan. Pasti mereka juga akan menjadikan keluarganya sebagai prototipe, sebagai model ideal, bukan? Dan ternyata para nabi juga sadar itu tidak bisa hanya dilakukan dengan kemampuan sendiri, tapi di sana ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mewujudkan generasi terbaik, anak keturunan terbaik itu memang juga harus memohon kepada Allah, karena Allah lah yang akan menunjukkan jalan kemudahan-kemudahan bagi kita agar mampu melahirkan anak yang terbaik itu. Paling tidak ada 3 doa terbaik dalam Quran bagaimana kita meminta anak-anak terbaik itu. Sekaligus kita melihat inilah profil anak yang ideal dan terbaik dan kita mohonkan pada Allah. Yang pertama adalah doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Ditulis dalam Quran surah Ali Imran, termaktub dalam surah Ali Imran ayat 38, di mana Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku dari sisi Engkau keturunan yang thayyibah, yang thayyib, yang baik. Saudara yang dimuliakan Allah, apa makna thayyib di situ? Kalau kita rujuk pada pendapat Syekh Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dia menyebutkan kata dasar thayyib itu adalah sesuatu yang baik, yang membuat tubuh kita enak, kemudian jiwa kita tenang, puas, bahagia. Itu makna dasarnya. Ini biasanya kita temui dalam ayat-ayat yang bercerita tentang makanan. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Kamu makanlah dari rezeki yang kami anugerahkan dengan cara yang halal lagi baik, thayyib, halal lagi thayyib. Tetapi kata
Raghib Al-Asfahani ketika thayyib itu disandingkan dengan kata manusia, maka dia bermakna, thayyib bermakna adalah orang-orang yang terhindar dari keburukan, kebodohan, kefasikan dan hal-hal yang buruk lainnya. Kemudian mereka itu senantiasa mengisi dirinya dengan iman, ilmu dan amal-amal yang baik atau amal soleh. Jadi kata kuncinya, thayyib itu bermakna dia terhindar dari buruknya kebodohan, buruknya kefasikan dan hal-hal buruk lainnya. Kemudian dia selalu mengisi dirinya dengan iman, ilmu dan amal soleh. Inilah generasi yang thayyib yang diinginkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Maka kita harus berharap semoga Allah juga anugerahkan kepada kita anak cucu keluarga kita yang thayyibah tadi, yang mereka itu tidak bodoh, tidak fasik dan tidak melakukan keburukan, tapi justru menyibukkan dirinya dengan kekuatan iman. Dia juga berilmu dan dia juga beramal kebajikan atau amal soleh. Saudara yang dimuliakan Allah, dalam surah Maryam di awal-awal juga dijelaskan Nabi Zakaria itu meminta kepada Allah agar diberikan anak tadi untuk meneruskan dakwahnya. Karena dia sudah tua, istrinya tak juga memiliki anak. Bahkan disebut istrinya itu dalam keadaan mandul. Maka dia juga berminta kepada Allah supaya fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang putra yang untuk mewarisi perjuangan dakwahku. Waj'alhu rabbi radiyah. Dan jadikanlah dia anakku itu nanti yang engkau ridhoi. Jadi kalau kita gabungkan dengan permintaan surah Ali Imran 38 tadi, bahwa generasi yang thayyibah itu juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang saleh. Kalau Zakaria tadi menyebutnya keturunan yang thayyibah, kalau Nabi Ibrahim menyebutnya dengan saleh. Rabbi habli minas salihin. Anugerahkan aku anak yang termasuk dari kelompok orang saleh. Siapa itu saleh? Saleh itu juga bermakna baik. Thayyib juga artinya baik. Saleh juga baik. Lawan katanya fasad, buruk. Jadi anak yang saleh adalah anak-anak yang melakukan kebaikan, yang tidak melakukan kerusakan. Fasad itu artinya rusak. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Jadi anak-anak yang saleh itu anak-anak yang tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya, tidak narkoba, tidak berbuat zina, tidak pergaulan bebas, karena semua itu adalah perbuatan yang merusak dirinya dan juga merusak nama baik keluarganya, merusak bangsanya, merusak agamanya. Tapi dia menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan, yang mendatangkan kedamaian-kedamaian. Itulah anak-anak yang soleh. Secara tegas Al-Quran juga menyebutkan ciri-ciri orang soleh itu dalam surah Ali Imran ayat 113 dan 114. Karakter di antara Ahlul Kitab itu, mereka itu beriman masuk Islam dan mereka itu orang-orang yang soleh. Siapa mereka? Ummatun qa'imah. Dia istiqamah, senantiasa menegakkan kebenaran dan melakukan kebenaran meskipun orang membencinya. Dia istiqamah. Yasluna ayatillahi ana'al lail. Mereka selalu mengisi malamnya dengan baca Al-Quran. Di malam-malam dia baca Quran. Wahum yasjudun, mereka bersujud. Mereka melaksanakan qiyamul lail. Orang-orang soleh itu jangankan yang fardu, yang sunnah pun mereka tegakkan. Bahkan yang berat itu kan solat malam. Mereka lakukan solat malam itu. Dan mereka baca Quran di sana. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Mereka juga beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sehingga apa yang mereka lakukan itu berorientasi kepada hari akhirat. Jangka panjang, visioner. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu senantiasa mengajak kepada kebaikan dan menghindari segala bentuk keburukan. Wa yusari'una fil khairat. Anak-anak yang soleh itu, orang yang soleh itu tak menunda-nunda kebaikan. Kalau dia tahu itu baik, maka dia segera untuk melakukan kebaikan itu. Tak menunggu besoklah tua, tidak. Ketika dia baik, maka dia punya kemampuan untuk melakukannya segera mungkin dia melakukan kebaikan itu. Inilah
mereka lah ulaika minas salihin, mereka itulah orang-orang yang saleh. Yang terakhir adalah doa ibadur rahman, surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa ibadur rahman, agar diberikan anak-anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan. Dalam tafsir lagi-lagi siapa mereka itu? Beriman dan beramal soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sehingga bahagialah jiwanya. Hasan Al-Basri mengomentari ayat ini, tidak ada kebahagiaan yang tertinggi bagi orang beriman kecuali dia dianugerahkan Allah istri dan anak-anak yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan tertinggi kita sebagai seorang mukmin, ketika bersama orang-orang yang kita cintai itu, mereka itu taat kepada Allah. Maka marilah kita punya visi, keinginan mewujudkan anak-anak seperti ini, yang thayyibah, yang saleh, yang qurrata a'yun, dengan usaha-usaha kita dengan sesungguh-sungguhnya. Tapi ingatlah, itu semua anugerah Allah. Selain usaha, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga ibadur rahman. Semoga Allah mengabulkan. Banyak maaf, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.